Iya benar. Karena pada saat itu aku tuh bayar kos aja nggak mampu. Jadi numpang sana, numpang sini. Aku kalau nggak ada Mona udah nggak tahu deh. Mungkin ya mengais-ngais masakan Padang kali ya yang suka sisa-sisa itu. Ini lagi bercanda atau serius? Beneran Serius, serius. beneran. Itu serius. Beneran. Aku itu sampai numpang di rumahnya orang ya, temen waktu itu Nugi. Aku sempet tinggal di rumahnya Nugi karena memang aku nggak bisa biaya kos ya, bayar kos gitu. Aku tinggal di rumahnya dia, jadi asistennya dia. Di situ entah kenapa dia meledak tuh. Aku nggak suka ya Bunda tuh suka bohong. Aku nggak suka baju-baju yang Bunda pilihin. Aku nggak suka Bunda begini. Aku nggak suka Bunda begitu. Nah endingnya dia bilang aku nggak suka punya ibu kayak Bunda. Aku inget jam 3 pagi tiba-tiba dia masuk kamar dengan kondisi sudah Luka, luka gitu ya. Terus dia bilang Bunda minta maafin maaf. aku ya katanya gitu. Mima di mata aku sih luar biasa ya, spesial banget ya. Anak pertama gitu ya, aku selalu ngungkapin ke Mima bahwa Mima tuh sumber kebahagiaan gitu buat kita. Keluarga kita. Aku tuh gak nyesel sama sekali gitu memutuskan untuk jadi istri kamu tuh. Aku gak nyesel sama sekali walaupun waktu itu usia aku muda banget. Karirku lagi cemerlang, yang kata orang-orang sayang gitu, tapi ternyata nggak sama sekali. Aku mensyukuri itu keputusan terbaik buat aku dalam hidup aku. Nah, memutuskan untuk nikah sama dia gitu. Halo pemirsa, sahabat saya yang akan bercerita dari hati ke hati kali ini adalah pasangan selebritis yang sudah membangun rumah tangga selama 22 tahun dan dikaruniai 5 orang buah hati. Menjalin hubungan sejak merintis karir membuat keduanya saling memahami dan melengkapi layaknya potongan puzzle ciptaan ilahi. Berjuang bersama melewati titik terendah, bersuka cita mewujudkan asa. Perbedaan yang ada tidak menjadi kerikil bagi keluarga kecil mereka. Cobaan hidup yang datang bertubi-tubi justru membuat hubungan keduanya semakin kuat dan harmonis. Inilah mereka pemirsa, Indra Brasko dan Mona Ratuliu. Hai, selamat datang. Terima kasih. Senang banget ketemu Reunian ya lagi. kita ya. Benar, senang banget. Saya tuh ya pemirsa mengenal Mona dan Indra dari zaman belum menikah. Belum menikah? Belum. Belum menikah. Pada saat itu Mona itu membuat saya terkesima. Awalnya nonton sinetron Pondok Indah. Ya, New betul. Pondok Indah. New Pondok New Pondok Indah. Indra masuk di situ. Iya, Iya, di Berdua situ. kan di situ kan ya. Di situ saya ngeliat, itu saya zamannya masih baru megang remote jadi penonton. Terus melihat mereka berdua, oke. Terus abis itu along the way, boomingnya lagi yang membuat saya terenyuh adalah saat Mona Ratuliu berperan di sinetron Pelangi di Matamu. Betul. Menjadi suster yang tidak Bisu. bisa berbicara. Betul. Itu 2004 ada? Enggak, 2001 kali ya. 2001 ya. 2001 benar. 2001. Luar biasa sekali ya. Itulah kenangan-kenangan yang mungkin sedikit menyegarkan ingatan Anda terhadap, saya tahu Mona Ratuliu, saya tahu Indra Brasko. Taunya dari mana ya? Coba flashback sekian puluh tahun yang lalu. Lama banget ya. Iya. 27 ya, 27 tahun yang lalu ya. 27 tahun, 20. Iya. Ya, 24 tahun lalu 24, ya Pelangi 24. di Matamu. Nah, tapi pertanyaan yang belum pernah saya tanyakan walaupun kita sudah berkenalan cukup lama adalah bagaimana awalnya Mona Ratuliu dan Indra Brasko bisa bersama? Apakah di sinetron New Pondok Indah? Iya sih, sebenarnya sebelumnya kita udah ketemu. Oh, oke. Waktu itu casting ya. Casting. Ya. Kalau zaman dulu kan kita nggak ada handphone ya. Udah gitu Casting. ngobrol dan casting tuh kita datang pagi, terus ada casting tahap 2, ada casting tahap 3. Pokoknya kita seharian tuh sampai kalau kurang lebih maghrib lah ya, dari pagi sampai maghrib. Nah itu kan kita pasti ngobrol sama yang ada di situ gitu. Awalnya tuh ketemunya begitu. Tahun 97 tuh. Tahun 97. 97. Terus Dolar masih Rp2.000. Wah, itu kita bolak-balik tuh Amerika, Indonesia gitu ya. terus tapi sinetronnya nggak jadi. Iya. Kita barengnya malah di New Pondok Indah. Gitu, yang ketemu tiap harinya gitu-gitu naksir. Nah itu Iya. di New Pondok Indah lah. Iya, yang mulai goda-godain gitu. Percaya nggak? Itu waktu di New Pondok Indah. Baik-baik. Kalau boleh flashback sedikit pada eranya New Pondok Indah berarti Mona usianya berapa tuh? Aduh masih 16. 15, 16. 16 ya. Ya sekitar itu deh.
16 tahun. SMA aja. SMA. SMA. Indra, Ya, Bu? usianya berapa Pak? saya waktu itu beda-beda Berdua ya, tipis, beda-beda tipis. Ya kita hampir kakak kelas kamu lah ya. Senior banget. Senior. Senior Cuman banget tapi. guru olahraganya. Bedanya kita 8 tahun kan. 8 tahun. Jadi waktu itu aku umur sekitar ya 22-an lah. Oke. 22. Cuman masih kanak-kanak banget pada saat itu ya. 22 mah Anak masih. daerah yang masih yang polos gitu sih. Oke. Jadi mulai dekatnya tuh di sinetron New Pondok New Pondok Indah. Itu masih baru pendekatan atau sudah mulai pacaran tuh? Udah Aku punya pacar waktu punya itu pacar soalnya. dia. Iya. Jadi ya gitu deh Tuh ya. kan kelihatan kan Naksir-naksir siapa di lokasi aja. siapa yang ngebet gitu kan. Ya waktu itu dia punya pacar, Oh. ya cinta monyet lah, ya kan. Wah, Gitu. bilang Kalau gitu, sama kamu cinta. cinta sejati. Oh iya bener. Jadi waktu itu di New Pondok Indah kebetulan kita tuh berdua tuh nyambung banget kalau ngobrolin mengenai Acting waktu itu acting, ya. seni peran itu nyambung banget. Ya walaupun disambung-sambungin ya sebenarnya gitu. Strategi. Jadi kita nyambung di situ, kita ngobrol banyak banget. Terus kebetulan kita juga deket. Waktu dulu kan kalau kita syuting itu kan ya itu tadi nggak ada gadget. Akhirnya mau nggak mau kita ngobrol. Terus kita deket sama sutradaranya juga. Jadi sutradaranya lagi ngedit, kita datang ke tempat editing gitu-gitu. Jadi memang intent banget pertemuan kita baik di lokasi, baik di luar lokasi syuting. Ah, lucu. Gitu. Akhirnya dia menyatakan lah kalau dia maksudnya gitu. Adalah getaran-getaran cinta muncul. Tapi satu yang menarik ya pemirsa ya, waktu saya baca mengenai sedikit sejarah dan cerita dari Mona Ratuliu dan Indra Brasko adalah bagaimana saya baru mengetahui jiwanya Mona yang memang Mona ini gampang nangis ya Indra ya? Ya, Orangnya mudah Gampang kasihan. tersentuh kali ya. lah. Mudah tersentuh ya. Adalah bagaimana di awal kedekatannya Indra dan Mona, ada momen di mana Indra waktu itu belum karirnya tidak selancar Mona Iya. di dunia entertainment. Sampai akhirnya mengambil jalur karir sebagai agen asuransi. Iya, benar. Waktu itu Krismon ya. Krismon. soalnya ya. Lagi Jadi Krismon. dunia entertainment tuh Nah, Gitu. sedang redup. coba diceritakan era-era itu. Iya sih, waktu itu sebenarnya aku tuh syuting lumayan lancar di tahun 96. 96 itu banyak aku produksi sinetron, terus dapat peran yang cukup bagus juga gitu. Nah, 97 bahkan waktu New Pondok Indah kan nge-boom juga kan. Wah, udah mulai naik tuh. Nah, pada saat New Pondok Indah itu memang aku itu niatnya itu nabung karena memang tabungan itu cukup lah buat hidup sehari-hari. Karena sering datang ke lokasi syuting gitu kan. Uang transport. Dapat uang transport dapat gitu, makan, dapat ya. makan. Jadi ngapain juga uang nggak aku ambil lah gitu, aku simpen gitu ya. Nah setelah 97 tuh tahun 98 tayang, tiba-tiba kan Indonesia. krisis moneter gitu kan. Bener-bener semuanya ancur-ancuran lah gitu. Bahkan banyak sekali chaos kan di Jakarta terutama. Nah salah satunya terjadilah sama PH yang bikin New Pondok Indah ini gitu. Kebetulan dia kantornya itu di daerah Mangga 2. Nah dia salah satu jadi korban dibakar si kantornya ini. Nah otomatis uang yang selama aku syuting di New Pondok Indah itu nggak bisa aku ambil. Karena ya itu tadi kondisi PH-nya itu tadi kebakaran, station juga mengalami kerugian. Akhirnya tidak tabungan itu hilang lah, lumayan pada saat itu. Aku nggak ngambil sama sekali soalnya. Tabungan dalam kata bukan ditabung sendiri di bank, tapi nanti aja deh Nanti diambilnya. aja lah, nanti aja sekalian sekalian gede gitu. gitu. Sekalian gitu. Udah tuh, aku udah perjuangkan tapi ya gimana kondisinya udah beda, semuanya mengalami chaos gitu kan, ya tragedi di tahun 98 itu. Nah setelah itu semua produksi sinetron kan Stop. stop dan rerun semuanya, diulang semuanya, nggak ada produksi sama sekali. Di situ mulai aku merasa bahwa waduh ini kehidupanku udah harus cari solusi nih untuk supaya bisa survive
Nah untungnya dia yang dampingin aku terus gitu ya. Pada saat itu Mona masih SMA gitu ya. Aku sering jemput dia sekolah, terus nanti nganterin ke rumahnya, di situ numpang makan gitu kan. Masih ada kayak gitunya gitu. Pokoknya tahun 98 tuh dimana aku bener-bener di titik nol. Tahun 99 akhirnya aku punya kesempatan untuk kerja di agen asuransi. Karena ditawarin sama teman, mau gak lu jadi agen asuransi? Waduh, gimana itu? Kayak gini kan ini network kamu kan lumayan nih, banyak artis gitu kan. Lihatnya kan karena aku kan dulu juga main sinetron dan banyak networknya artis-artis. Oke deh, masuklah ke situ. Ya tapi ya gitu, ada syaratnya kalau mau terima gaji. Gitu, kalau terima gaji, waktu itu gajinya tuh 500.000 bukan sebulan. Tapi kalau ada yang closing, kalau ada ibarat itu kalau ada klien lah yang masuk, yang deal. Nah waktu itu aku itu dapat 500, terus udah sekitar 2 bulanan. 2 bulanan itu enggak, kita di kontrak tuh 3 bulan. 2 bulan tuh nggak ada yang ini, nggak ada yang close lah, closing klien yang masuk. Udah nawarin, wah semuanya artis-artis yang aku kenal lah. Mulai dari Titi DJ lah, terus waktu itu Memes, Adi MS, Nugi, siapa aja aku kontekin untuk, karena aku kenal kan. Karena ya memang waktu itu asuransi agak susah dipahami lah gitu. Ternyata begitu jalanin, aku nggak closing. Nah supaya dapat 500.000 itu kan syaratnya harus closing. Wah gimana ya? Nah saat itu Mona kebetulan dia ada kerjaan ya, kamu sayang ya, ada kerjaan. Terus aku bilang, sayang kamu punya uang 200.000 nggak gitu? Buat apa? Kamu masuk asuransi aja gitu. Masuk asuransi aku nanti ini turun nih fee-nya gitu kan. Fee bonus dari ininya tuh insentifnya turun 500.000. Oh gitu, oh yaudah deh gitu. Masuklah dia. Waktu pada masuk dia masih di bawah umur, nggak bisa. Nggak bisa, akhirnya ya udah gini deh, aku pinjem. Jadi aku sendiri yang masuk. Aku masuk sendiri untuk dapetin yang 500, ibarat ya 200 kan dapat 300 kan gitu. Lumayan untuk biaya hidup. Karena pada saat itu aku tuh bayar kos aja nggak mampu. Jadi numpang sana, numpang sini gitu, udah banyak banget lah yang aku tumpangin orang-orang itu. Dan akhirnya ya syukur alhamdulillah akhirnya dari nilai 200 itu aku dapat 500 ini 200 aku balikin 300 dapat nih, udah buat ya kebutuhan lah sehari-hari. Itu sih aku ngalamin di saat Krismon itu sangat berat banget dan gak ada produksi sama sekali. Aku sampai ngemis sana sini, gak ada yang nawarin gitu. Sampai tahun 2000 akhirnya ya sempat memutuskan ini ya sayang ya, aku kerja di luar. Oh iya, tadinya mau berlayar. Berlayar, ada teman yang kebetulan dia kerja di pelayaran gitu, Dia sempat bilang, nih beberapa bulan ke depan kalau nggak ada kerjaan juga yang stabil, aku ikut deh gitu, berlayar gitu. Sempat waktu itu. Sempat. Itu berarti di era pacaran? Iya. Pacaran, iya. 97 sampai 2000 ya. Kalau kita bayangkan ya, kan walaupun tidak semua, tapi kan kebanyakan kan kayak anak perempuan tuh dibilangin kalau cari pasangan, carilah dari segi nomor 1 kemapanannya juga. Ya benar. Nah pada saat itu kan berarti pada saat Indra berada di salah satu titik terendah dalam hidupnya, sulit mendapatkan pekerjaan yang dimana memang pada era itu seluruh Indonesia mengalami masalah keuangan. Tapi Mona masih memilih mendampingi Indra. Apa yang ada di benakmu pada saat itu? Apa ya, sebenarnya waktu itu sih karena nyaman aja gitu ya, karena nyaman. Cuma mungkin kalau dipikirin lagi sekarang, mungkin aku sebagai seorang perempuan melihat juga kali ya, di titik-titik yang gak mudah, dia melewatinya dengan cukup stabil, gak pakai marah-marah, gak berantem melulu ya kan. Terus juga selalu mencari solusi, jadi fokus ke solusi, terus gak pernah menyerah gitu kan, pasti
aku juga ngerasain dan ngelihat itu gitu. Karena kan walaupun misalnya kita ketemu sama laki-laki yang mapan kan gak ada jaminan dalam misalnya menikah 20, 30, 50 tahun apakah dia akan selamanya mapan kan gak ada jaminan juga. Jadi menurut aku sikap-sikapnya Indra yang ya itu stabil, cari solusi terus nggak dikit-dikit menyalahkan keadaan atau meratapi nasib gitu ya, tapi ya udah apa nih kira-kira ada peluang apa nih yang bisa gue jalanin, dia tuh nggak akan berhenti. Jadi menurut aku sampai sekarang anak-anakku juga bisa melihat gitu kalau dia tuh nggak gampang menyerah gitu. Bukan cuma dalam menghadapi hal-hal berat aja. Misalnya kayak waktu itu kita waktu itu mau pergi ke luar negeri, terus pesawat kita delay gitu, padahal itinerary-nya udah menunggu gitu. Nah itu tuh Indra tuh, oke gimana nih? Oke coba deh kesini. Anak-anak tuh bisa lihat kalau Yanda nih emang nggak mentok gitu, memang sosoknya yang nggak mentok. Tapi ternyata penilaianku tuh tepat banget karena justru itu yang membuat sampai sekarang tuh kita tuh jadi, aku ngerasa punya think tank yang kuat gitu, yang strong gitu. Jadi dia sekolah yang dia pelajarin nggak sia-sia. Dia kan waktu itu kan sekolah paranormal dengan sosok bisa melihat laki-laki ini masa depan. masa depannya kayak apa gitu. Jadi itu sianya. Ya, kadang-kadang tuh saya suka agak lupa ya. Indra Brasko tuh bisa mukanya tetap serius. Oke. Tapi ini menarik, kalau dilihat memang keteguhan hatinya Mona dalam menilai karakter Indra Brasko sudah tidak terbantahkan. Tapi dalam menjalin hubungan, tentunya kan tidak hanya faktor si individu bersama dengan pasangan. Keluarga juga kadang-kadang menentukan. Di usia Mona yang masih belasan pada saat bersama dengan Indra Brasko, bagaimana pandangan keluarga, orang tua melihat anak perempuannya bersama dengan pria yang dari segi usia. Kalau kita udah di usia kepala 3, kepala 4, jarak 8 tahun terdengar biasa saja. Karena udah mulai memasuki bahasa yang sama, pemahaman yang sama. Tapi kalau kita melihat dari usia belasan, beda 8 tahun ke 20-an itu kan kayaknya jauh sekali rasanya. Orang tua gimana menanggapi hubungan kalian? Orang tua kalau masalah perbedaan usia sih sebenarnya nggak terlalu masalah. Pada saat itu sih orang tuaku terutama ibuku ya merasa aman aja kalau aku tuh temenan gitu sama yang dewasa gitu kan. Itu sebenarnya lebih seneng karena mungkin juga culture di keluarga kali ya. Orang tuaku juga nikah muda dan mereka beda usianya juga 10 tahun. Jadi mungkin nggak terlalu aneh gitu kalau untuk orang tuaku pada saat itu ya, nggak terlalu aneh. Cuma melihat anak gadisnya yang lagi hits-hitsnya ini kok punya pacar yang sepertinya tidak ada masa depannya ya, mungkin itu kali ya. Kalau dulu aku nggak bisa ngelihat itu, sebel aja gitu. Kenapa sih orang Indo orangnya baik kok, kayaknya keluargaku nggak setuju amat gitu. Cuma kalau sekarang kita sebagai orang tua gitu, iya juga ya, kasihan juga ya orang tua aku. Bener. Ini anak gadis lagi hits yang banget. Lagi hit gitu ya. Pada saat itu ya bertengger di salah satu sinetron yang cukup jadi prime time dan jadi pembicaraan. Emang itu bukan hanya keluarga. Teman-teman kita pun semuanya pada bilang, Mon lu gak salah apa gitu. Sampai kayak itu gak salah kamu ini sama Indra gini. Banyak banget teman-teman kita yang gak setuju dengan hubungan kita gitu. Itu benar. Iya, jadi nggak salah juga sih sebenarnya. Lebih ke situ sih. Sekarang sudut pandang gitu, point of view-nya akhirnya kita coba lihat sekarang. Gitu. Kalau sekarang umpamanya anak kita gitu, yang usianya masih ya belia itu tadi, terus ada yang deketin dengan masa depan. Kalau usia masih oke lah, dengan masa depan yang ini jelas nggak sih ini orang gitu kan, masa depannya kayak apa, kan aku anak rantau ya, tinggal kos-kosan. Makan aja numpang, kalau nggak di lokasi syuting makan numpang di rumahnya dia gitu kan. Bahkan pernah makan di tempatnya dia, ruang makannya dikunci gitu kan. Kayak gitu ya, karena memang keluarga ngelihat ini wah adekku kok kayaknya ya tiap hari banget minta makannya sama adekku kayak diperetin mulu. Nah gitu. Iya. Kenapa mereka sampai bisa berpikir diporotin lah ibaratnya? Ya memang. Ya memang itu kejadiannya gitu. Karena memang aku
Intinya aku pada saat itu adalah bagaimana aku bisa survive, gitu kan. Kalau ibarat ya aku merasa bahwa numpang makan ya hal biasalah gitulah. Tapi ternyata di mata orang yang nggak etis juga lah. Menumpang hidup deh. Kayak numpang gitu. hidup gitu. Mungkin ya. Iya. Ya sih, emang kelihatannya seperti itu sih waktu itu. Kenyataannya emang kayak gitu. Kenyataannya seperti itu. Aku kalau nggak ada Mona udah nggak tahu deh. Mungkin ya mengais-ngais masakan Padang kali ya yang suka sisa-sisa. Ini lagi bercanda atau serius? Beneran serius. Beneran. Itu serius. Beneran. Aku itu sampai numpang di rumahnya orang ya, temen waktu itu Nugi. Aku sempet tinggal di rumahnya Nugi karena memang aku nggak bisa biaya kos ya, bayar kos gitu. Aku tinggal di rumahnya dia, jadi asistennya dia. Aku sempet gitu ya ngasistenin dia kalau dia lagi ada show apa-apa, aku selalu nyeterin mobilnya dia gitu. Jadi aku cuman berpikir bagaimana aku bisa survive sekuatku aja. Nah pada saat itu memang akhirnya aku memutuskan untuk batasnya adalah sampai di tahun 2000. Kalau aku udah merasa mentok, jadi ada waktu itu teman bilang, Dra, pokoknya kamu kalau sudah merasa usaha kamu tuh udah effort banget, terus tapi hasilnya masih nol, nggak ada salahnya loh putar balik gitu, mencari opportunity yang lain. Gitu. Waktu itu kan aku masih mempertahankan bagaimana aku bisa bertahan di seni peran gitu kan, tapi kondisi krisis moneter sehingga tidak ada produksi sinetron lagi gitu kan. Akhirnya kalau Mona masih alhamdulillah masih ada dia gitu tahun 2000 mulai dari 99 dia ada lupus. pekerjaan lupus. Nah itu aku akhirnya memutuskan waktu itu sempat ngurusin manajemennya dia gitu, karena kan memang Mona agak susah dalam negosiasi. Ya masih SMA tapi harus ketemu langsung sama produser dulu. Kita kan gak ada manajer kan waktu itu ya. Begitu aku tanya berapa fee-nya? Hah segitu? Parah banget kamu. Ya udah akhirnya iya aja gitu. Aku masuk coba sebenarnya ya itu kembali untuk survive. Jadi apapun yang ibarat kalau orang mau jatuh dari jurang itu kan apa aja yang bisa dipegang gitu kan. Pada saat itu Mona alhamdulillah mulai tuh dia banyak krisis moneter udah mulai membaik lah. Tahun 2000-an ya. Kamu udah 99 ada sinetron lupus, terus udah gitu ada tawaran yang lain. Cuman tawaran buat akunya nggak ada. Gitu. Ya mau nggak mau ya akhirnya ya udah aku manajerin dia semampuku lah gitu. Dan alhamdulillah sih dari situ ya sayang ya kita bisa survive. Dan sampai aku akhirnya memutuskan, dah aku kayaknya udah cukup di dunia ini. Tahun di dunia masih entertainment gitu kan. Aku akhirnya memutuskan untuk bisnis gitu. Nah itulah awal-awal di bisnis itulah keputusan yang tepat lah buat aku untuk melihat ya kemampuan dan ternyata aku punya skill di situ gitu loh. Gitu sih hanya. Bagaimana meyakinkan orang tua, apalagi ini ternyata bukan keluarga saja, teman-teman juga dengan lantangnya bisa berkata demikian. Bagaimana melawan arus itu semua? Ini bukan cuma arus, ini gelombang loh. Gelombang bener. tidak hanya keluarga, tapi teman-teman juga punya pandangan yang bertentangan. Iya. Gimana? Aku nggak melawan sih ya, aku menerima aja. Iya. Itu kayaknya kita ya. Justru itu kalau buat aku itu adalah Indra juga nggak melawan. Nggak melawan. Ya memang aku kayak gini gitu kan. Iya keluarga misalnya kelihatan nggak oke. Makanya aku juga nih orang bener-bener ya gitu. Misalnya waktu itu pernah ada satu titik kakakku sebel banget sama dia gitu. Diusir gitu. Terus. Iya kakaknya bener-bener usir kayak. Iya pulang lo pergi lo gitu. Usir. Segitu frontalnya. Iya diusir. Nah tapi beberapa hari kemudian dia datang lagi. Wow. Iya, dan gak ada perasaan yang maksudnya dan di antara hubungan kita pun karena masalah itu gak ada. Kalau aku pikir sekarang itu kan masalah besar ya, ada masalah harga diri ya dong sebagai laki-laki ya kan. Enggak, kita juga gak ada permasalahan di hubungan kita, gak ada permasalahan karena itu, biasa aja. Karena buat aku harga diri gak penting. Harga makanan yang penting. Realistis sekali ya Bang. Iya, harga makanan pada saat itu waduh udah gak mampu beli makanan itu. Ya udahlah. Jadi kita sih nerima-nerima aja. Aku juga kayaknya dibilang gitu ya nerima aja. Iya sih, maksudnya dari sudut pandang itu mereka nggak salah juga. Cuma dari sudut pandang aku yakin aku nggak salah juga kalau dia tuh
orang yang oke, yang mungkin gak cocok sama orang lain tapi cocok sama aku gitu. Tapi buat aku hanya Simple dengan banget. lingkungan yang tidak suka dengan ya Mona sama deketin sama aku itu, baik keluarga, baik teman-teman, itu jadi energi aku buat Nah, kalau ini pembuktian gitu. Kayaknya aku tuh dengan mereka seperti itu kayak wah, kayak suatu saat lu akan lihat gua gitu, intinya gitu. Nanti kalian akan lihat gimana aku akan jadi seseorang. Itu selalu yang aku istilahnya itu endorfin lah buat aku untuk membuktikan ke mereka gitu, dengan ya underestimate-nya mereka, karena aku merasakan bahwa aku dengan kemampuan aku seperti ini, aku bisa kok jadi sesuatu gitu. Nah itu aku buktiin sama Mona waktu itu. Ya tapi dia gak pernah ngeluh sama sekali. Gak pernah ngeluh, gak pernah membahas gimana nih keluarga atau teman-teman pada banyak yang gak suka nih dengan hubungan kita gini. Gak ada, kita jalanin aja. Kita jalanin aja ya sayang ya, gitu. Wow. Ini kalau zaman dulu sudah ada sosial media, saya nggak tahu Iya, komentar benar netizen juga. seperti apa. Wah. Untungnya nggak ada sih ya, jadi nggak Untungnya udah terpengaruh nggak juga ada. pikiran. Iya. Gitu. Tapi menarik sekali. Ini adalah satu sisi yang pertama kali jujur saya baru dengar. Di balik yang kemarin kita di lokasi gitu ya, ahahi, di baliknya Ternyata penuh dengan drama. lumayan berat ya ternyata. Sampai akhirnya 5 tahun dijalani, Ya. terjadilah pernikahan. Pada saat Mona Ratuliu menikah dengan Indra Brasko, itu bisa dikatakan Mona lagi di puncak karirnya Ya. sekali. Like semua orang tuh tahu Mona Ratuliu, bahkan saya sampai detik ini masih ingat perannya dia pada saat itu. Bahkan ada asumsi dari masyarakat, salah satu yang membuat kemenangan salah satu presiden di era itu adalah saat menyanyikan lagu dari tim songnya Pelangi di Pelangi di Matamu. matamu. Ya pokoknya segitu hitsnya ya. Mungkin kalau misalnya Anda pada era itu mungkin lagi di luar negeri atau belum lahir, sebegitu besarnya karirnya Mona. Lalu di tengah puncak karir diputuskanlah untuk menikah. Dimana itu agak berbeda dengan banyak pasangan selebritis lain. Banget. Antara iya menikah tapi disembunyikan dulu. Ya. Atau nanti dulu ini lagi idolanya lagi disukai oleh banyak orang, jangan sampai udah keduluan diambil orang. Iya. Apa yang jadi pertimbangan pada saat itu bahwa nggak apa-apa kita menikah aja? What's the story? Kenapa? Sebenarnya kalau orang-orang mungkin lihat, wah ini laki-laki ini cari aman ini ya, supaya dia nggak kecantol sama yang lain gitu, pindah ke lain hati gitu ibaratnya. Padahal nggak, dia yang maksa aku untuk menikah. Iya, emang iya sih. Atau aku mungkin kalau orang melihat dari sudut pandang karir, banyak sih yang negor aku gitu, kayak misalnya klien gitu. Aku tuh lagi roadshow banget tuh ke kota-kota mana, Mbak beneran mau nikah gitu. Biasanya kita tuh kalau artisnya udah nikah tuh penggemarnya berkurang loh Mbak gitu kan. Gak tahu ya, mungkin aku nggak ngelihat dari point of view situ kali ya. Aku memang sampai detik ini sih sebenarnya karir tuh bukan jadi prioritas. Fokus aku kali ya. Iya, fokus. Dari dulu tuh memang entah kenapa ya aku pengen nikah dan nggak tahu pokoknya pada saat bersama Indra aku ngerasanya semuanya lebih mudah. Walaupun situasinya mungkin gak mudah ya, ini bukan soal uangnya atau besok bisa makan atau enggak. Tapi banyak hal kayak komunikasi lah, aku merasa lebih perform, aku ngerasa jadi yang lebih baik gitu. Buat aku segalanya tuh aku ngerasa lebih mudah gitu. Jadi ya aku seneng ketemu sama dia, kalau bisa ketemunya setiap hari gitu. Bisa gak setiap waktu kamu ada di samping aku gitu, jadi rasanya ya udah kalau kenapa gak nikah aja sih, kita pacarannya juga udah lama gitu, 5 tahun. Keluarga juga, aku senang sama keluarganya Indra gitu. Indra juga udah mulai bisa meyakinkan keluarga aku. Kita jarang banget berantem, nggak pernah ada masalah, apa-apa cocok. Terus mau ngapain lagi gitu kan? Terus ya udah akhirnya kamu nggak waktu itu tuh keluarganya dia lagi di Jakarta. Semua, dia kan di Malang keluarganya kan.
Terus pas lagi ngumpul aku bilang, ini lagi rame-rame gini nggak mau ke rumah aja sekalian ngelamar gitu. Langsung ditodong gitu sama dia. Aku nodong. Keluarga aku lagi ya Jadi digituin. mungkin kayaknya Hah, aku yang beneran nih? melamar dia Gitu. kali ya waktu itu berarti ya. Beneran nih Mona? Iya. Terus apa kamu bilang tidak ada tahun ke apa? Gimana? Ya waktu itu aku dengar ceritanya Mbak Siapa? Soraya. Soreha. Aku kan seneng ya ngobrol sama pasangan yang udah lama gitu. Waktu itu gimana cerita Mbak gini. Waktu itu kita pacaran 5 tahun. Terus aku bilang aja nggak ada tahun ke-6 ya gitu sama Mas Eki. Terus aku langsung, aku juga nggak mau ada tahun ke-6 Langsung gitu. ditodong. Nggak ada tahun ke-6 ya gitu. Tapi waktu itu tahun 2000 itu aku udah mulai bagus lah di bisnis tuh. Aku juga nggak nyangka tahun 2000, 2001, 2022 itu lagi ya rezekinya lah lagi bagus di bisnis gitu. Dan ya orang tua untuk mengiyakan pun ada alasannya gitu. Oh kalau dulu mungkin nggak jelas, nih anak rantau gitu kan. Nah tahun itu udah mulai kelihatan lah untuk karirnya lah gitu. Stabilan hidup sudah mulai terlihat. Mulai terlihat, udah bisa beli salah satu aset kayak gitu. Kantor waktu itu aku beli kantor kecil lah waktu awal-awal gitu kayak gitu sih. Akhirnya terjadilah pernikahan itu di tahun 2002. 2002 ya. Oke. Tahun 2002 akhirnya memutuskan untuk berumah tangga, sangat harmonis, sangat menyenangkan kalau ngeliat sosial media mereka. Dan saya tuh jadi agak lost track. Isi rumah tuh kayak rame banget. Ada siapa saja sih dalam rumah? Oh rame banget. Rame banget. Di rumah itu kan ada anak pertama ya kan, Davina. Davina. Sekarang usianya sudah 21 tahun ya. Terus Raka itu sekarang usianya 15, di SMA kelas 1. Terus Nala itu usianya 12 tahun, dia sekarang SMP kelas 1. Nah hadiah nih, ada 2 hadiah yang bikin rame rumah kita sampai sekarang gitu ya. Walaupun usia kita sudah dibilang senior, tapi kita masih punya nih 2 bayi nih, masih umur 4 tahun, Numa 4 tahun sama Balin 3 tahun. Nah inilah ada 5, bayangin. Di rumah ada 5 anak dan ini benar-benar buat kita sebuah hadiah banget ya anak-anak ini. Seru lah, nggak sepi. Bener kata Anya bilang rame banget gitu. Sampai sekarang pun namanya berantem itu dari melek sampai merem lagi berantem mulu itu anak bayi 2 itu. Nah ini menarik sekali karena saya tahu kelahirannya Numa. Iya Numa. Numa saya tahu. Barli, bagaimana ceritanya dia? Iya, jadi Balin itu sebenarnya ponakan. Jadi anak kakakku laki-laki. Terus pada saat awal pandemi bulan Maret 2020 tuh menikah. Menikah kemudian Bahkan kita waktu pernikahannya kita nggak datang karena waktu itu pandemi tiba-tiba kan. Dia lagi hamil. Udah gitu hampir setahun kemudian beberapa bulan kemudian 6 bulan kemudian istrinya hamil. Kemudian waktu iparku tuh hamil 8 bulan tiba-tiba kena Delta. Delta. Nah waktu itu tuh bener-bener jadi rumahnya mereka di Karawaci, mereka cari dokter rumah keliling sakit, Jakarta keliling-keliling ke nggak ada. BSD nggak ada, kemana nggak ada, sampai akhirnya mereka tiba di Serang, bayangin aja. Di Serang dapat nih rumah sakit. Masuk rumah sakit tapi masih ya demam gitu-gitulah, belum ada tanda-tanda yang apa gitu, tapi karena istrinya hamil, kakakku takut kan, udah deh cari rumah sakit aja gitu. Nah waktu itu dapat di Serang. Nah begitu hari kelima di rumah sakit tiba-tiba saturasi drop. Karena saturasi drop dokter dia lagi hamil, hamil 8 bulan kan, diputuskan untuk dilahirin aja deh anaknya, siapa tahu kalau udah melahirkan nafasnya juga lebih enak, karena kan orang hamil kan juga sesek ya gitu. Nah begitu besoknya melahirkan langsung masuk ICU, langsung pasang ventilator karena ternyata makin parah seseknya gitu. Dan udah kekurangan oksigen kan karena udah dari kemarinnya sesek. Bayinya ditaruh di NICU, dibawa langsung dipisahin langsung dipisahin karena kan takutnya belum tentu bayinya COVID kan gitu. Jadi langsung dipisahin, langsung ibunya masuk ICU, 2 hari kemudian meninggal.
Oh. gitu. Nah kita panik tuh, kan di luar plan ya, kakakku juga panik, nggak bisa mikir dan lain sebagainya. Dan dia juga kena COVID juga, jadi dia nggak bisa ini bayi gitu, handle bayi Iya, ini. bayinya sempat 3 minggu di rumah Iya, 3 sakit, 2 minggu di rumah minggu di NICU, seminggu di kamar bayi. Nah, kalau aku yang pertama kali kepikiran adalah berarti anak ini nggak dapat ASI sama sekali ya gitu. Mau cari donor ASI gimana, kondisi lagi kayak gini kita Iya. kan nggak percaya sama siapapun gitu. Nah waktu itu aku langsung ngajuin sih ke kakakku, boleh nggak kalau aku susuin, karena aku juga lagi nyusuin Numa waktu itu kan. Boleh nggak supaya Balin setidaknya terserah deh, mau seminggu, mau 2 minggu, mau sebulan, mau 2 bulan. Yang penting dapatlah gitu air susu gitu ya. Abis itu silakan deh keluarga berembuk, nanti kelanjutannya mau gimana gitu. Ya udah akhirnya pas Balin bisa keluar dari rumah sakit, kita sama-sama jemput. Sementara tinggal di rumah aku dulu, aku susuin waktu itu. Tapi ternyata ya keluarga juga masih bingung dan lain sebagainya. Dari pihak rumah sakit juga menyarankan karena kakakku dan keluarganya waktu itu juga Terinfeksi. masih kena COVID. Iya. Jadi ya udah di rumahku lebih aman sampai betul-betul clear gitu. Ya udah akhirnya sampai sekarang tinggal sama kita Balin gitu. Sampai sekarang bareng-bareng karena juga di rumah rame ya. Ada kakak-kakaknya gitu kan. Secara mental juga mungkin di rumah kita juga nggak terlalu berlarut-larut sedih gitu ya. Jadi ya udah akhirnya tinggal sama kita sampai Iya, sekarang. paling nggak ada sosok ibu sama ayahnya juga di situ kan, ada yandanya, ada papanya juga bonus kan, papanya sih seminggu sekali lah datang ke rumah kayak gitu-gitu. Jadi ya seru. Dan ini makanya aku bilang, aduh rezeki banget ya ini anak-anak gitu begitu. Kan kemarin kita sempat tinggal di apartemen kan, ya kan. Terus begitu 2 anak ini lahir, kita akhirnya memutuskan untuk pindah ke rumah. Aku bilang sama Mona, sayang coba bayangin nih, kita di rumah ini tinggal, terus nggak ada 2 anak itu, apa rasanya gitu. Ya, kakaknya udah gede-gede. Kakaknya udah pada sibuk masing-masing kan, kuliah lah, ketemu sama temennya atau di kamar masing-masing. Yang 2 anak ini masih ngintil terus. Jadi ya itulah ini kita lah rezeki kita ya sayang ya. Dengan 2 bayi ini gitu. Seru. Kalau orang dewasa mungkin lebih mudah untuk diajak komunikasi mengenai cerita hadirnya Balin dalam keluarga. Bagaimana ke anak-anak? Anak-anak. Waktu itu kita berembuk juga sih kita ya. ngobrol sama yang dewasa, maksudnya yang udah gedean lah. Iya. Sama Mima, Raka, sama Nala gitu. Kebetulan Mereka- waktu itu kan kita tinggal di apartemen ya. Memang dengan hadirnya bayi juga kadang-kadang mereka terganggu karena kan mereka sekolahnya online. Sementara Waktu itu. pas lagi serius atau pas lagi ada kayak Mima lagi presentasi apa tiba-tiba ada suara Bayi bayi nangis, nangis gitu iya kan. heboh Jadi- kan apartemen. Iya, jadi kita Lu lagi, pikir lu wah lagi gitu. harus terima 1 bayi lagi nih, mereka gimana ya. Jadi emang kita ajak komunikasi sih, karena yang terdampak pastinya bukan aku sama Indra aja, tapi kakak-kakaknya juga gitu. Jadi kita ajak ngobrol dulu gimana nih kalau misalnya Balin ikut tinggal di sini, kalian keberatan apa enggak. Ternyata mereka menyambut Iya, dengan happy gembira. banget. Sampai nggak Happy sabar ya banget. waktu itu ya mereka ya, pengen banget iya deh, iya yuk. Padahal kita sudah punya bayi satu satu. kan. Ini ada 2 bayi, happy banget mereka anak-anak ya udah. Cuman aku ngelihat untuk lingkungan tumbuh kembangnya si kakak-kakaknya ini dengan tinggal di apartemen menurut aku kurang ideal gitu kan. Karena yaitu masalah Nggak ada kamar, privacy. nggak ada privacy. Akhirnya kalau lagi online school berisik gitu, entah nangis lah yang satu lagi nangis. Nah, akhirnya aku memutuskan untuk ya udah kemarin tahun ini 2024 pas sebelum Ramadan kemarin kita akhirnya pindah ke rumah gitu. Itu sih. Seru dah. Saya itu termasuk seseorang yang sangat mengagumi bagaimana cara parenting Indra Brasko dan Mona Ratuliu. Salah satunya dulu tuh ada konten, kayaknya belum ada, Numa belum ada deh kalau nggak salah. Ada satu kontennya, kan lagi tren tuh anak-anak joget-joget gitu. Dan Indra dengan rambut sudah serba putih gitu. Lalu membuat konten bersama walaupun dari canggung sampai lancar Bener, sekarang bener, ya kan. Sama Iya, expert ya. Yes. Yang dimana itu adalah generation gap yang diatasi. Iya.
Karena saya sempat ngeliat gini, iya ya, bukan berarti kita sebagai orang tua ya, pokoknya ini tempatnya orang tua di sini, anak di situ hanya diantar dengan ya untuk obrolan saja, tapi harus ada kebersamaan secara real. Dan itu yang terlihat banget dalam rumah tangga maupun keluarga Indra Basko dan juga Mona Ratuliu. Bahkan sampai ada buku kan? Iya, buku, kan? ada 2 buku. Gaya parentingnya tuh yang benar-benar bisa sekali kalau misalnya pengen tahu lebih dalam lagi, silakan ada bukunya. Jadi memang untuk sampai mencapai tahap itu kan tentu saja perjalanannya sangat panjang. Tidaklah mudah karena saya percaya gini, yang saya bayangkan menjadi orang tua itu tidak pernah ada sekolahnya. Yes. Sesuatu yang mau tidak mau kita learning by doing. Yes, kita bisa konsultasi ke orang, kita menambah cerita orang, tapi mempraktekannya sendiri akan beda lagi rasanya. Saya baca dan juga saya dapatkan informasi, ada satu hal yang menarik adalah yang dirasakan oleh Mima di usia 6 tahun. Bagaimana sebagai anak dari pasangan selebritis yang begitu kuat, dia pernah mengalami masa penolakan terhadap Mona sebagai ibunya. Cerita dong. Justru itu sih sebenarnya titik baliknya. Dulu tuh aku kan ya kita nikah muda, terus nggak lama setelah nikah langsung hamil punya anak. Aku tuh bontot, anak bontot. Aku suka banget anak kecil dan aku pengen banget punya adik tapi nggak dikasih nih ceritanya gitu. Jadi begitu punya anak aku akhirnya punya adik gitu, rasanya tuh kayak gitu. Ternyata begitu anaknya lahir, oh beda ya punya adik dengan punya anak gitu. Punya anak tuh ada tanggung jawab gitu, setelah jadi ibu baru tahu kan rasanya tuh tanggung jawab itu sebesar ini ya punya anak itu gitu. Aku pikir kayak punya adik aja gitu. Nah ternyata banyak hal yang aku nggak tahu gitu. Kalau dia nangis aku harus ngapain gitu kan. Kalau dia tantrum, kalau aku maunya A ternyata dia maunya B, terus harus gimana gitu kan. Banyaklah kesalahan-kesalahan dilakukan gitu. Kalau aku kesel, aku waktu itu aku cubit gitu. Terus pernah aku hukum, aku masukin kamar mandi. Pokoknya mungkin banyak perilaku-perilaku yang dinilai nggak menyenangkan lah buat Mima gitu dari ibunya nih gitu. Suatu saat Mima waktu itu umur 6 tahun, waktu itu tuh ceritanya dia tuh batuk nih gak sembuh-sembuh nih sebulan. Aku tanya sama ibuku, gimana nih Mima batuk gak sembuh-sembuh? Kerokin aja kata ibuku gitu. Terus Mima tuh ternyata dengar, aku gak mau dikerokin ya kata dia gitu. Enggak, ini sih cuma dipijit aja gak dikerokin kok gitu. Udah tengkurap begitu, tengkurap dikerokin. Dia ngerasa dibohongin dan kayaknya udah numpuk nih gitu ya. Kebohongan dan nyebelinnya ibunya. Nah di situ entah kenapa dia meledak tuh. Aku nggak suka ya bunda tuh suka bohong. Aku pokoknya macam-macam deh. Aku sukanya warna pink, kamarku dicat warna hijau. Jadi omnya Indra ada yang dokter katanya anak biasain lihat warna hijau-hijau ya, maksudnya mungkin pohon gitu ya. Cuma ini saking temboknya. ininya ya pengen yang terbaik buat anak, temboknya dicat hijau kan. Namanya juga orang tua baru lagi kan ya. Aku gak suka baju-baju yang bunda pilihin, aku gak suka bunda begini, aku gak suka bunda begitu. Nah endingnya dia bilang aku gak suka punya ibu kayak bunda. Aku gak suka tinggal di rumah ini katanya gitu. Terus dia packing barang-barangnya tuh versi anak umur 6 tahun lah ya, pengen pergi dari rumah waktu itu. Wah aku tuh di situ tuh ada di titik yang gak tahu mau ngapain, gak ngerti mesti gimana. Ini besok aku mesti apa gitu ya. Bener-bener freeze, otakku beku. Aku cuma bisa nangis terus nelfon Indra, kamu pulang, aku nggak tahu lagi mesti ngapain gitu. Tapi di situ ternyata titik baliknya, di situ aku ngerasa ini kayaknya ada yang salah deh gitu. Apa ya yang salah ya? Aku kalau mau pengen tahu salahnya di mana, belajar buat yang lebih baik lagi, tapi mesti ngapain ya? Waktu itu kan nggak ada sosial media kayak sekarang ya. Aduh aku mesti gimana ya nak? Ya akhirnya hasil dari doaku waktu itu tuh ternyata di sekolahnya Mima tuh ada seminar parenting. Mereka tuh mau bikin seminar parenting. Aku dimintain tolong jadi MC waktu itu. Sama ya ngurus-ngurus lah bareng ibu-ibu yang lain. Di situ aku baru tahu kok ternyata ada ilmunya gitu. Oh ternyata ada ilmu namanya ilmu parenting gitu ya. Aku tertarik. Karena susah banget dicari si seminar parenting ini, waktu itu aja aku baru tahu. Akhirnya aku dan teman-teman ngerasa kita bikin lagi yuk gitu. Kayak kalau setahun sekali kelamaan ya gitu. Bikin lagi yuk. Waktu itu pertamanya 3 bulan sekali, 2 bulan sekali, sebulan sekali. Kita sering lah bikin seminar parenting padahal yang mau belajar kita sendiri. Nah itu waktu kebetulan cara belajarku tuh mencatat. Mencatat terus waktu ada sosial media aku mulai kayak live. Twitter. Iya waktu itu tuh
aku tulis di sosial media. Tapi kan kalau di sosial media lama-lama hilang. Lama-lama aku belajar bikin blog. Sebenarnya catatan buat diri sendiri. Cuma kan kalau ada yang mau lihat bisa ngintip, bisa bermanfaat buat orang lain, lebih oke kan. Jadi aku tulis blog, aku share di sosial media linknya. Jadi orang bisa mengakses catatan-catatan aku. Lama-lama makin banyak. Waktu itu ada radio minta aku on air kan si catatan aku itu gitu. Jadi aku bacain gitu. Nah suatu hari penerbit melirik, "Wah nulis ya, tulisannya aku lihat udah banyak ya, emang udah ratusan artikel aku tulis waktu itu." Jadi ada seminar aku catat, apa yang terjadi di rumah dan kesulitan-kesulitan yang aku tulis. Kalau berhasil juga aku tulis gitu ya. Jadi makin lama makin banyak lah catatannya di blog itu. Akhirnya penerbit bilang kenapa gak dibukuin aja Mbak. Akhirnya dibukuin, terbitlah bukuku yang pertama judulnya Parenting gitu. Jadi ini tuh sebenarnya kalau misalnya orang lihat oh Mbak Mona udah punya bukunya ya. Ini ahli nih di bidang parenting. Enggak banget sebenarnya. Aku tuh pembelajar yang catatannya akhirnya jadi buku gitu. Karena ternyata setelah ada sosial media aku baru tahu kalau ternyata banyak banget orang tua yang nasibnya kayak aku. Nggak ngerti gimana caranya mengasuh anak, nggak karena orang tua tuh nggak ada sekolahnya. Jadi kalau bisa berbagi kenapa enggak gitu. Jadi ya sampai sekarang ya memang tertarik banget di bidang parenting dan alhamdulillah setelah aku belajar ya emang jadi lebih mudah ngurus anaknya, memahami mereka juga jadi lebih mudah, komunikasinya juga jadi lebih mudah gitu. Jadi ya justru kejadian Mima waktu itu sih akhirnya kalau dilihat sekarang jadinya berkah ya. Kalau dulu tuh rasanya kayak musibah gitu ya. Jadi kita itu belajar dari kegagalan gitu. Ya. Kegagalan yang kita alami, disitulah titik balik kita untuk mencari ya bagaimana pola asuh yang benar gitu. Itu juga diceritain sih di buku. Maksudnya biar orang tua tuh sebagai orang tua tuh rasanya berkali-kali gagal gitu. Iya. Aduh gue gagal nih ngasuhnya, kalau ada kesalahan apa gitu aduh gue rasanya gagal. Tapi ternyata kita bisa kok bangkit dari kegagalan gitu. Jangan terpuruk di situ gitu. Kita bisa memperbaiki, kita bisa bangkit lagi, bahkan bisa bangkit lebih kuat kalau kita mau gitu. Dan jujur Mima itu adalah guru utama kita. Kenapa? Menjadi orang tua. Kenapa? Ya kita banyak belajar pertama. dari anak pertama. Ya. Kita kan belajar bagaimana kita jadi orang tua. Dan itu tadi mengalami kegagalan juga dia yang mengalami gitu kan. Terus setiap perubahan itu dia juga merasakan gitu. Mima itu adalah aku selalu bilang sayang kamu itu emang benar-benar guru utamanya kita gitu. Kita menjadi seperti ini ya karena kamu. Kita sering sharing mengenai pola asuh ya itu gara-gara kamu gitu. Karena memang sumber kita ya sayang ya. Tempat kita belajar, sumber belajar itu adalah Mima. Itu Mima yang barusan kita ceritakan adalah tertrigger dari saat Mima berusia 6 tahun. 6 tahun. Saat remaja, Mima juga memiliki satu tantangan yang berbeda. Ya, beda lagi. Istilah yang dipilih oleh Indra adalah mental issue. Ya, mental issue. Can you tell me more about that? Iya, Mima tuh memang mungkin ya aku juga banyak belajar dari Mima karena Mima lumayan spesial nih gitu. Jadi waktu itu kelas 6 SD ya aku ingat dia sering ngeluh sakit perut. Bunda aku jemput dari sekolah gitu ya, aku sakit perut. Berarti usia berapa? Umur 12 lah ya, 12. kurang lebih ya 12 tahun. Jemput dong di sekolah aku sakit perut, aku sesak napas. Bolak-balik kita ke UGD tuh gara-gara itu wah berkali-kali deh. Tapi setiap ke UGD selalu nggak ada apa-apa kok gitu. Secara fisik baik-baik aja. Iya baik-baik aja, GERD kali enggak juga nih Bu gitu. Mah atau apa gitu, enggak ada masalah kok di perutnya gitu. Tapi kita penasaran, akhirnya waktu itu kita ke dokter spesialis anak. Memang yang spesialis menangani soal bagian perut lah ya. Terus begitu datang, kenapa Mima? Ada masalah apa di sekolah? Sekolahnya lagi susah nggak? Atau lagi ada masalah nggak sama teman-temannya? Pertanyaan gitu. yang keluar adalah lebih kepada psikisnya dia. Iya, kenapa nggak soal perut nih ya pertanyaannya ya gitu. Kenapa lebih ke Mima lagi stres nggak gitu-gitu. Terus endingnya coba deh dibawa ke psikolog gitu. Ini gimana ya kok nggak nyambung gitu ya aku ngerasanya. Gitu kan. Apa rasanya sebagai orang tua? Kaget, kita kaget banget. Ada konflik penolakan dulu, udah kok arahnya ke psikolog kan ini masalahnya anak. Apalagi notabene psikolog tuh kayak anaknya kayak
masalah banget sih lah. Iya, Kayaknya Kayak nggak gitu kan. kenapa-napa, hari-hari Mima juga nggak kenapa-kenapa gitu. Aku juga udah mulai concern di parenting, waktu nggak apa-apa kok, nggak ada apa-apa gitu. Nah sampai waktu itu kita nggak langsung ke psikolog tuh, karena aneh nih ya gitu. Terus waktu itu Mima sampai waktu itu kenapa ya aku lupa deh triggernya apa. Terus aku keinget dokter bilang, iya kayaknya Mima mesti ke psikolog ya gitu ya. Kalau nggak salah kelas 2 SMP ya. Satu SMP apa setahun lah setelah itu satu SMP kita mulai nih anterin Mima ke psikolog Psikolog. anak. Berkali-kali terus psikolognya bilang ada indikasi depresi sih. Depresi kenapa Heeh. ya gitu kita Itu bingung. tiba-tiba Iya, ahli Makanya. mengatakan depresi kenapa? anak Anda ada indikasi depresi. Iya, karena setelah umur 6 tahun dan aku mulai belajar parenting, terus aku waktu itu Terapkan. minta maaf sama Mima, Bunda nggak jadi ibu yang baik. Terus waktu itu pokoknya kita peluk-pelukan, maaf-maafan, saling menerima dan lain sebagainya. Itu abis itu hubungannya Udah baik-baik selesai. aja, udah oke. Tapi kenapa anakku depresi ya gitu? Di rumah juga oke-oke aja, tapi kalau dites depresi itu Itu ada. posisinya dia sangat tidak bahagia Heeh. rasanya. Padahal di rumah nggak ada masalah, baik-baik aja, sama bapaknya nggak ada masalah, sama ibunya nggak ada masalah gitu. Kenapa ya? Itu agak lama juga tuh aku mencernanya gitu. Udah tuh bolak-balik ke psikolog sampai kelas 2 SMP tuh udah mulai oke, kelas 3 SMP udah mulai oke. Kelas 1 SMA waktu itu aku tiba-tiba dipanggil sama konselor Konselor. di sekolah. Oke. Jadi sekolahnya Mima ada konselor dipanggil, Bu bisa ke sekolah, kapan? Sekarang. Hah, sekarang banget ada apa ya gitu. Aku datang ke sekolah, nah itu konselornya tuh menyampaikan, jadi ternyata Mima tuh selama ini sering panic attack, terus sampai akhirnya dia self harm, suka menyakiti diri sendiri. Dia pengen nyampein ke aku nggak tahu caranya, untungnya nih anak pinter ya, cari cara terus gimana caranya nyampein ke orang Benar. tuanya. Dia sampein ke konselor, jadi konselornya yang nyampein ke kita. Itu kita kaget banget juga, karena kita nggak ngelihat ada apa-apa di kesehariannya. Nah waktu itu juga dari situ mulai nih ke psikolog lagi, terus baru sedikit stabil masuk pandemi waktu itu Mima kelas 2 SMA. Masuk pandemi, nah pandemi ternyata memperburuk keadaan mentalnya. Iya. Karena usia remajanya dia gitu kan, dia waktu pandemi itu usia 16, 17 gitu kan. Yang lagi di sekolahnya dia ketemu sama temennya, jalan bareng gitu, tiba-tiba dia harus di rumah. Dan kita tinggalnya di apartemen. Di apartemen itu kan kita ke area fasilitas umumnya itu nggak boleh. Bahkan ke lobby aja kita cuman boleh langsung naik mobil, nggak boleh nunggu atau itu nggak boleh gitu. Transit dulu nggak bisa, langsung. Di situ sih akhirnya kita ngelihat kondisinya memang yang memperparah kondisi Mima pada saat itu adalah memang COVID gitu. Pada saat pandemi ternyata memperparah kondisi mentalnya Mima sampai waktu itu umur 17 ya, 18 ya. Waktu itu Mima melakukan percobaan bunuh diri. Iya. How? Bagaimana? Ya, Taunya bagaimana? ya mungkin lanjutan dari self harmnya dia, cutting gitu di tangan, sampai suatu waktu itu tuh aku inget jam 3 pagi tiba-tiba dia masuk kamar dengan kondisi sudah Luka. gitu ya. Terus dia bilang, Bunda Minta maafin maaf. aku ya, katanya gitu. Bunda maafin aku, katanya maafin aku ya Bunda gitu. Terus ya udah dia cuma bisa ngomong gitu, terus kita kaget banget. Terus waktu itu kita bawa ke UGD. Kaget banget sih ya sebagai orang tua, karena jadi ternyata Mima nih semakin punya masalah dia sembunyikan. Tipenya tuh bukan tipe yang mengeluar. Kalau aku tuh kan kelihatan banget nih, kalau lagi bete aku akan kelihatan betenya, lagi sedih kelihatan sedih. Nah kalau Mima kebalikannya, makin dia sedih, makin dia punya masalah, semakin dia tersenyum dan tertawa supaya orang nggak tahu kalau dia lagi ada masalah. Ada masalah. Itu yang selama ini tuh bikin kita tuh nggak bisa membaca situasinya Mima lagi kayak apa. Nah waktu itu kita bawa ke UGD, tapi ya balik lagi kita bisa syukuri sih keadaan itu, karena dari situ Mima waktu itu sempat rawat inap seminggu.
akhirnya benar-benar terdiagnosa dengan serius lah ya di rumah sakit. Akhirnya waktu itu Mima terdiagnosa bipolar gitu. Jadi ya makanya kita kan pikir kenapa dia depresi ya? Oh ternyata akhirnya baru ketahuan dia ada bipolar. Jadi sebenarnya nggak perlu trigger apa-apa untuk membuat dia tiba-tiba depresi karena memang siklusnya begitu kan. Dia bisa 2 minggu depresi, bisa 2 minggu namanya manik gitu. Jadi kayak orang hyperaktif gitu, Ya, sampai pengen nggak bisa ngelakuin tidur tuh 2 sesuatu, minggu nggak tuh bisa karena tidur. pengen ngelakuin apa, dia bisa jadi kreatif banget, banyak yang dipikirin, banyak yang dikerjain gitu. Terus nanti kalau dia udah capek, dia balik lagi ke fase depresi gitu. Kalau kita kan mikirnya kalau orang depresi tuh ya Ada trigger kenapa dari Ada nih? trigger. kehidupannya. Apakah Tadinya kita berpikir kan memang depresi itu kan memang biasanya terjadi karena di lingkungannya ya kan. Kita coba introspeksi di keluarga so far nggak ada apa-apa gitu. Kita nggak pernah maksudnya bermasalah gitu dengan Mima gitu. Lingkungan juga nggak terlalu mempengaruhi dalam kehidupannya dia gitu. Memang kalau dokter bilang pertama itu adalah karena pandemi di usia-usianya dia, ternyata itu pada saat itu bukan hanya terjadi sama Mima. Iya, banyak. Dan banyak anak remaja lain terjadi hal yang sama pada saat pandemi itu gitu. Nah terus udah gitu ternyata dia problemnya juga masalah biologis gitu. Jadi Hormonal. ada keturunan gitu. Jadi bipolar itu ada faktor keturunan. Entah keturunannya dari mana, entah dari nenek moyangnya lah atau dari siapa yang kita nggak tahu di mana gitu. Jadi memang faktornya itu bukan hanya karena lingkungan, ternyata juga biologis itu ada gitu, turunan. Tapi dari situ kita tahu sih ya udah jelas kenapanya, jadi kita tahu harus gimana. Ya how to-nya, ya, benar. treatmentnya harus apa, terus kita sebagai orang tua juga menghadapinya mesti gimana, jadi lebih tahu sih. Ajak saya jalan bareng dong dalam memahami proses ini karena saya sangat menghargai bagaimana Mona dan Indra itu menjadi salah satu public figure yang secara terbuka membahas ini bukan untuk menjual diri tapi untuk membangunkan kesadaran dari masyarakat bahwa hal ini bisa terjadi. Sesuatu yang benar-benar di luar radar kita. Dan beberapa kali kalau ya mungkin pemirsa yang suka menyaksikan Hati ke Hati, secara umum apabila mental issue seperti ini terjadi, biasanya reaksi pertama dari pasangan ataupun keluarga adalah mencari kambing hitam, menyalahkan. Dan denial biasanya. Dua hal itu tuh, denial dan mencari ini salah siapa. Tapi tidak terasa dari perjalanannya Indra dan Mona. Atau mungkin sempat terjadi tapi kita tidak tahu. Walk us through. Pada saat diberikan diagnosa tersebut, bagaimana, apa yang dirasakan, apa yang ada di benak, dan bagaimana menjalaninya sampai sekarang bisa solid seperti sekarang. Ya, memang proses sih. Aku kaget banget juga waktu dokter bilang Mima bipolar. Aku kaget banget juga. Patah hati. Patah hati. Cuma waktu itu kita belum sempat ngobrol. Kita langsung. Sorry, patah hati itu maksudnya bagaimana? Ya patah hati, ya kan kita orang tua, maksudnya kita selama ini concern terhadap pola asuh gitu ya. Kita sangat memperhatikan bagaimana how to yaitu parenting lah gitu kan. Sangat menjaga semuanya. Supaya anak-anak mentalnya oke dong. Tapi mental. ternyata anakku depresi, ternyata juga bipolar gitu. Nih apa ya, kenapa ya gitu. Tapi dokter menjelaskan dengan sangat jelas sih. Waktu itu dengan sangat jelas menjelaskan. Itu yang membuka ini kita ternyata oh gitu dok gitu. Udah gitu dari situ kita masih ngerasa bingung. Tapi kan abis itu kita ketemu sama Mima. Terus ketemu sama Mima, ya kita pelukan, terus reaksinya Mima gini, Bunda gak apa-apa aku bipolar, kata dia gitu. Terus kenapa nak, emang kalau Mima bipolar aku harus minum obat seumur hidup, kata dia gitu. Terus ya udah akhirnya aku sama Indra kayaknya langsung fokus ke semangatin Mima gitu. Bilang gak apa-apa Mim,
Emang kenapa kalau minum obat seumur hidup? Kita mandi juga seumur hidup loh gitu. Kita pakai Pakai sampo sabun. seumur hidup. Kita Heeh, pakai sabun heeh. seumur hidup gitu. Anggap aja itu jadi keseharian Mima yang kewajiban kita gitu untuk bikin diri kita lebih Lebih baik kan baik. ya gitu. Nah kalau Mima harus minum obat gitu. Jadi ya udah Ya kita udah. jadiin kebiasaan aja yang memang setiap hari kita lakuin gitu. Jadi ya memang waktu itu kita ya nggak sempat menyalahkan gitu kali ya. Kita lebih ke fokus ke Fokus. nguatin Mima. Tapi waktu itu juga yang bikin kita terkejut adalah nggak lama dari situ Mima memutuskan untuk mau Sharing. berbagi ini ke lebih banyak orang. Iya. Mima memang sebelum itu kan waktu prosesnya dia bolak-balik ke psikolog dari SMP tuh udah banyak sharing tentang mental health. Waktu itu orang-orang belum sharing tuh tentang mental health. Kalau Mima lebih fokusnya gini, ih ternyata privilege banget loh Bun, aku bisa bolak-balik ke psikolog gitu. Ternyata banyak temen-temenku yang pengen ke psikolog tapi nggak boleh sama orang tuanya karena Iya. ngapain kamu psikolog? Kamu Mau cerita gila sama apa? bunda aja, Kayak emang gitu-gitu kamu ngapain banyak ke psikolog? banget Kamu gila stigma gitu. gitu. Nah, aku pengen deh berbagi supaya orang ke psikolog ngerasa kayak ke dokter aja. Orang sakit gigi ke dokter gigi gitu kan. Sakit tulang ke dokter tulang. Nih ya emang kalau ngerasa mentalnya lagi nggak oke ke psikolog aja. Nah waktu itu tuh Mima udah sering share di sosial Sosial media. medianya tentang mental health, tentang ke psikolog segala macam. Sampai dia jadi pembicara di mana-mana. Terus begitu kejadian ini Mima mau share tentang ini. Terus aku kan ngerasa entar dulu deh Mim, ini Kamu siap nggak? apakah akan jadi hal positif atau negatif gitu. Contohnya misalnya gini, kalau kita kan orang tua ya mikirnya kalau dia share tentang bipolar misalnya. Terus next dia mau kerja gitu ya, oh kamu bukannya bipolar ya gitu kan. Aduh perusahaan kita kayaknya belum terima deh orang dengan bipolar Akhirnya gitu. kan backfire Karena orang buat kan dia kan. ya orang-orang kan belum tahu bipolar tuh kayak apa, bagaimana gitu kan belum tahu. Aduh resiko banget kali ya gue nerima karyawan yang bipolar gitu kan ya, kita kan takut ada resiko-resiko kayak gitu. Tapi dia kekeh nih ingin berbagi gitu. Kasian Bun, orang-orang tuh banyak yang ngalamin kayak aku sebenarnya tapi nggak tahu mau cerita kemana, nggak tahu harus apa gitu-gitu. Nah kita tuh bingung banget nih. Iya kita udah discuss Gimana ya? berhari-hari. Kita udah bingung kan Sebenarnya karena itu tadi kan di mata masyarakat ini bukan suatu edukasi, takutnya bukan hanya edukasi, ini bisa jadi aib gitu kan sebenarnya kan. Apalagi bukan tentang kitanya sebagai iya, orang tua yang malu punya buat anak dianya Mima, gitu. tapi bagaimana orang Menilai. menerima kondisi Mima nggak gitu kan, lebih ke kayak gitu sih. Udah nih kita pengennya sih sebenarnya nggak setuju pengennya ya, tapi Mima tuh kan orangnya kuat ya. Ngasih alasannya juga Ngasih ya. alasannya juga kuat, dia juga sekolah psikologi juga. Akhirnya dia cerita tuh, mulai cerita tentang kondisinya dia yang pernah percobaan bunuh diri, terus dia bipolar dan lain sebagainya. Ternyata memang luar biasa Itu emang banget yang nggak efeknya. di luar pemikiran kita gitu loh. Di luar dugaan, Dugaan, ternyata banyak yang merasa terselamatkan, banyak yang DM aku juga, Mbak sama Orang banget tuanya, kondisinya sama apa-apa. anakku, Mbak sama banget kondisinya dengan aku, ini aku harus ngapain, aku harus kemana, aku harus gimana, itu tuh banyak banget orang-orang yang akhirnya ikutan berbagi dan merasa terselamatkan lah dengan kondisi kayak gitu. Makanya aku nih sebenarnya ini tuh kita bercerita kayak gini awalnya sebenarnya dari Mima sih. Mima yang mengajak untuk membagikan ini kepada banyak orang. Memang waktu di rumah sakit itu, waktu Mima masih pemulihan, aku menguatkan Mima dengan kayak gini, Mim jangan takut ya. Karena sebenarnya Bunda tuh nggak pernah takut dengan kondisi apapun. Segala masalah kita bisa lihat dari dua sudut pandang. Jadi Mima pilih ini mau dilihat dari sudut pandang berkah atau musibah. Kalau dia dilihat dari sudut pandang musibah kita akan terpuruk terus gitu. Tapi kalau mau dilihat dari sudut pandang berkah ini akan jadi berkah gitu. Minimal buat kita sekeluarga kayak aku jadi tahu harus gimana ke Mima. Kita jadi saling terbuka, kita saling bercerita. Mima pun sekarang jadi nggak ragu untuk bercerita kepada Bunda karena Bunda udah tahu kondisi Mima kayak begini gitu. Kalau dulu kan aku mau cerita tapi nggak enak, aku mau cerita tapi gimana mulainya ya, aku mau cerita tapi takut bikin Bunda kecewa gitu kan. Kalau sekarang kan kita udah bisa saling terbuka satu sama lain gitu. Ternyata itu tuh dilihat sama Mima tuh sebagai aku mau bikin ini jadi sudut pandang berkah bukan cuma buat aku tapi buat banyak orang gitu. Jadi ya
aku pun kalau ditanya soal ini aku akan cerita supaya banyak orang juga jadi tahu bahwa kondisi mental anak tuh bukan cuma karena orang tuanya nggak oke gitu, keluarganya nggak oke, tapi memang bener-bener bisa datang dari anaknya gitu yang mungkin punya kondisi yang kita belum tahu gitu sebelumnya gitu yang membuat dia butuh mungkin treatment khusus gitu. Contohnya kayak Mima gitu. Mima sekarang lagi pengen banget nih ngebahas karena Mima psikolog ya. Aku sih nggak bisa ngomong detailnya ya. Karena Mima psikolog, Bun nih banyak banget nih yang tanya kok kamu bisa depresi sih, kamu kok bisa bipolar bukannya orang tua kamu baik banget ya gitu. Kita bahas yuk Bun lain kali boleh deh. Bunda sih nggak punya ilmunya ya, mungkin Mima lebih tahu nanti kita akan bahas lebih lanjut sih kenapa bisa terjadi gitu. Wow. Seru ya. Wow. Itulah yang aku selalu bilang sama anak-anak gitu ya, sama teman-teman juga ya, bahwa kita ini adalah makhluk belajar. Dari kita lahir, kita belajar nafas, kita belajar merangkak, belajar jalan. Di akademis akhirnya kita belajar dari TK, SD, SMP, SMA sampai kuliah. Kita tuh gak akan pernah berhenti belajar. Menjadi seorang suami, menjadi seorang istri, menjadi seorang ayah, menjadi seorang ibu. Lulusnya tuh nanti, kalau udah almarhum baru itu lulus kita. Kita ngeliat bagaimana proses belajar kita, hasil belajar kita itu kita lihat dari situ. Ya itu yang akan menjadi kekuatan buat kita ya, orang tua, ya manusia lah khususnya bahwa gak akan pernah berhenti kok. Selama kita bernafas kita akan belajar terus gitu. Bagi banyak orang tua ataupun pasangan di luar sana memiliki anak yang mempunyai tantangan seperti contohnya dalam kasusnya Mima ini tadi bisa Mona katakan bagaimana kita memandangnya sebagai berkah atau sebagai musibah itu adalah pilihan kita. Pilihan. Dan syukurnya Mima bersama dengan Mona dan Indra ternyata memiliki point of view yang sama. Bagaimana mengarahkan apapun yang terjadi dalam hidup ini sebagai bentuk berkah. Dan sekarang adalah bagi orang lain kita berikan kesempatan untuk bisa memiliki support system. Ya. Sebagai orang tua, Mima anak pertama yang mengajarkan pelajaran hidup dari sisi yang berbeda seperti ini. Jika boleh merangkai kata-kata untuk Mima, bagaimana sih sosok Mima di mata Indra? Dan bagaimana sosok Mima di mata Mona? Indra dulu deh. Mima sih itu tadi. Dia itu adalah guru sekaligus anak ya pastinya gitu ya. Buat kita banyak banget lah aku belajar sama Mima ya. Aku sama Mona gitu. Belajar bagaimana menjadi orang tua yang ideal lah istilahnya gitu. Yang ideal itu seperti apa gitu ya. Walaupun ya jatuh bangun juga gitu. Jatuh bangun sekali gitu. Apalagi sama aku karena Mima sama aku itu karakternya sama. Keras gitu. Bahkan kita pernah berantem yang sampai tunjuk-tunjukkan itu pernah sama Mima gitu. Di usia berapa Mima? Di usia dia 17. 16 mau ke 17 gitu. Sempat gitu. Tunjuk-tunjukkan bener-bener yang seperti itu. Sampai aku give up gitu. Aku kan memang aku jujur aku orangnya keras juga gitu. Tapi begitu ngelihat Mima seperti itu ya itu tadi. Menyadarkan aku gitu ya. Untuk oh iya ya ini dituntut kamu sebagai orang tua gitu. Bukan sebagai musuh gitu. Karena dimanapun anak-anak itu merasa energi yang diberikan sama orang tuanya itu seperti apa. Itu terlihat dari ya itu tadi sikapnya gitu. Nah dari kejadian itu pun akhirnya aku banyak terus belajar. Makanya dokter aku itu masih rawat jalan sampai sekarang. Nah ini dokternya gitu kan. Ini dokternya ini banyak banget yang kasih aku masukan gitu. Ya namanya juga orang emosi kan kadang-kadang suka meluap-luap gitu. Dia yang selalu ngerem, sayang ingat oh ya. Akhirnya dari situ ya itu sih kalau aku ngelihat Mima aku sangat bersyukur banget mempunyai anak seperti dia gitu ya. Yang mempunyai banyak sekali emosi gitu ya.
terus keceriaan yang dia berikan ke kita sebagai orang tua, sehingga kita ya mau belajar bagaimana menjadi orang tua yang baik, gitu sih. Kalau di matanya Mona? Mima di mata aku sih luar biasa ya, spesial banget ya. Hmm. Anak pertama gitu ya, aku selalu ngungkapin ke Mima bahwa Mima tuh sumber kebahagiaan gitu buat kita. Keluarga kita. Dari kita nggak punya anak, terus akhirnya punya Mima gitu. Terus apa ya, sumber kebahagiaan, sumber cinta. Mima juga anak yang sangat cerdas. Sekali. Luar biasa cerdas. Luar biasalah Mima di mata aku sangat berharga gitu. Dan aku terus meyakinkan untuk itu sampai gitu di hatinya Mima gitu, bahwa dia itu punya tempat yang spesial gitu di hati kita gitu. Luar biasa sih Mima buat aku. Apa ya semua anak pastinya punya tempat di hati ya, tapi memang Mima luar biasa sih. Aku yakin banget sih ya, semua yang Tuhan kirim ke kita tuh punya message. Punya pesan gitu. Kayak aku sama Indra menikah gitu, aku selalu meyakini bahwa kita semua ini kelas belajar. Jadi aku ketemu kamu kelas belajar aku kelas belajar kamu, begitu juga dengan Mima gitu. Jadi kita nggak perlu ngerasa takut atau nggak perlu ngerasa nih masalah buat gue. Justru ya setelah kita lalui, justru semuanya tuh bener-bener jadi berkah dan berujung manis banget gitu setelah kita lalui, kalau kita mau saling menerima dan mencari solusi sih gitu. Itu yang pesan yang paling kuat yang Mima sampein, yang Tuhan sampein lewat Mima gitu ya untuk aku ya. Gitu. Jadi Mima spesial banget sih di mata kita. Mau saling menerima dan mencari solusi. Kalimat yang tidak terencana terdengar, tapi setelah mendengar kayak sebuah pesan yang tidak sengaja mungkin dari Mona tersampaikan ke hati kita ya pemirsa ya. Hidup tidak ada yang 100% mulus. Ya. Pastilah. Pasti kita akan menghadapi godaan, cobaan, tantangan. Pasti dalam hidup kita sebagai manusia. Tapi benar, kesempatan kita untuk mau menghadapi dan mencari solusinya itu yang terkadang penentu bagaimana kekuatan kita sebagai manusia. Benar. Dan di situ saya belajar sekali loh dari Indra dan Mona hari ini. Dan sekarang Mima hebat banget loh, dia tuh sekarang sering jadi pembicara mengenai mental health issue ini gitu ya. Baik di sosial media, bahkan dia sering bikin workshop atau seminar mengenai mental health ini gitu. Jadi ya ini juga itu tadi prosesnya Mima untuk menjadi seperti sekarang ini gitu. Dengan masa lalunya dia gitu. Dan sekarang juga dia buka bisnis gitu kan. Teman-temannya dia aja masih yang maksudnya ya nggak kepikiran. Menikmati usia. Gitu kan. Sekarang dia udah punya bisnis sendiri gitu kan. Ya alhamdulillah lah. Kita sih ikut happy lah gitu mengikuti prosesnya dia. Dan saya lebih happy lagi pemirsa melihat bagaimana pasangan ini dari pacaran, terus menikah, sempat kita agak lost contact, lalu mendengar kisah perjalanannya menjadi orang tua dan menjadi sosok seperti sekarang ini, membawa saya sadar udah tua ya kita. Ya, gitulah. Tapi menarik sekali bagaimana kata kunci yang dimiliki oleh rumah tangga Indra Brasko dan Mona Ratuliu adalah setiap sosok dalam keluarga adalah cara kita belajar tentang kehidupan. Benar. Tidak hanya kepada pasangan, anak pun bisa menjadi guru. Benar. Bagi kita. Anak pertama kita belajar. Anak Kedua kedua beda lagi belajarnya. Anak ketiga belajar lagi bedanya. Apalagi lintas generasi kan kita dari yang Mima dia tuh Gen Z ya, Gen Z.
sampai Alfa kan, Alfa si Nala dong. Nala ya, Nala masuk Gen Z. Alfa. 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 Nala sampai Numa sampai Balin. Tapi kalau boleh mengungkapkan rasa syukur kehadiran Mona dalam hidupnya Indra, seperti apa sih kalimatnya? Waduh. Kalau kalimat susah untuk merangkai kalimat. Aku soalnya nggak terlalu pinter gitu merangkai kalimat. Yang pasti sih aku sih bersyukur banget gitu ya. Pernah mengenal dia lebih awal gitu ya. Kalau dibilang usianya dia masih muda gitu ya. Sampai sekarang aku pun selalu bisa dibilang setiap hari aku selalu bilang sama dia, makasih ya kamu udah mencintai aku sampai sejauh ini gitu. Sampai sekarang pun Anya itu teman-teman kita yang dulu pernah lihat hubungan kita gitu ya, itu nggak ada berubahnya dari pacaran sampai sekarang, dan bahkan kita tidur pun aja sampai sekarang itu masih pegangan tangan, masih lihat-lihatan gitu sampai sekarang gitu. Itu kita ciptakan terus gitu. Itu sih aku merasakan mempunyai partner hidup yang di dunia ini yang benar-benar punya chemistry yang sangat kuat, dan aku sih berharap ini bisa terjadi di surga juga nantinya gitu kan. Aku pengen banget, aku selalu ngobrol-ngobrol sama dia, sayang pokoknya kita bukan di sini aja kita ketemunya ya, nanti ketemu di sana juga ya gitu. Sering-sering kayak gitu aja sih. Ya intinya sih aku bersyukur banget punya dia gitu ya. Dan dia juga nggak salah pilih orang. Tetap ya. Aku selalu bilang sama dia, sayang udahlah kamu cari laki-laki seperti apa. Nggak mungkin ada laki-laki kayak aku gitu ya. Yang nggak tahu malu ya kan, numpang makan gitu ya. Terus udah gitu mencintai kamu. Aku tuh sampai sekarang Anya itu nemenin Mona syuting itu sampai sekarang nemenin gitu di lokasi syuting. Sampai orang-orang pada bilang kerjanya apaan sih? Nah kalau ditanya kerjaan aku itu kerja sama Mona sama anak-anak. Nah kalau syuting bisnis itu side job. Gitu. Kerja utamanya adalah yang buat mereka gitu. Itu sih aku selalu bilang sama anak-anak sama orang yang tanya kerjaannya apa? Ya itu kerjaannya ya kerja sama istri sama anak. Udah itu kerja utamanya gitu. Gitu. Harus nanya. Ini kan berbeda ya, banyak laki-laki kan ego sentralnya kuat. Sedangkan Indra Brasko itu padahal tadi bilang saya secara emosi, secara keras luar biasa. Betul. Tapi bisa mengeluarkan kata-kata seperti itu. Bagaimana mengatur kok beda dengan secara umum laki-laki tuh selalu ego gitu ya. Tapi aku bicara mengenai real life gitu ya. Buat aku entah kenapa bahwa memang aku itu hadir untuk melayani Mona, melayani anak-anak gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang pun aja di usiaku yang sudah berkepala 5 ini, itu nganterin 4 anak setiap pagi itu udah tugasku gitu. 4-4-nya nih gitu. Terus kemarin juga Mona syuting, kebetulan dia syuting, aku lagi nggak ada syuting nih, lagi break. Aku temenin di lokasi syuting seharian, dari nganterin pagi sampai malam, bahkan sampai pagi gitu, sampai pagi lagi aku temenin. Ya mungkin orang mikirnya apa sih kerjaannya? Ada si Oma, Mas Indra ada ini peran pemain gitu. Emang Mas Indra sibuk apa? Saya tuh sibuk nganterin istri sama anak. Nah, enggak syuting lagi lah. Kalau syuting itu side job. Saya bilang, syuting, bisnis itu side job. Yang kerjaan utama itu ya memang untuk keluarga lah yang pasti itu. Aku tuh terlalu adorable lah sama mereka ini, sama Mona, sama anak-anak itu merasa berharga lah buat aku gitu. Itu sih. Senyumnya terlihat sekali ya memang. Ini yang bikin nempel. Kalau sekarang ke Mona, kalau Indra menaruh dirimu dan anak-anak di atas dirinya, tapi apa sih arti Indra Brasko di hidupnya Mona Ratuli? Wah luar biasa banget. Kalau Indra sih artinya luar biasa banget ya buat aku.
dari awal sampai sekarang itu nggak berubah. Jadi kalau ada Indra tuh hidupku lebih mudah, itu betul banget. Jadi kalau Anya tadi bilang sebagai laki-laki kan egonya tinggi, Indra nih egonya tinggi banget loh. Dia kan mungkin dulu biasa direndahin orang ya. Jadi aku sering lihat gitu dimana dia tuh kayak ingin membuktikan diri bahwa gue tuh ya namanya juga laki-laki gitu ya. Cuma saking besarnya cintanya dia ke keluarga itu tuh bisa hilang gitu. Cuma karena effortnya dia tuh untuk menunjukkan cinta ke keluarga tuh besar banget gitu. Kayak misalnya dia kalau pagi ya dia nganterin anaknya sekolah. Kalau bisa jemput dia jemput. Terus dia nih untuk sekarang dia bahkan punya beberapa pekerjaan ya. Dia sekarang sibuk syuting lagi. Terus dia ada bisnis juga. Tapi kalau memang nggak ada meeting atau nggak ada syuting, dia akan usahakan antar jemput anaknya dan antar jemput aku syuting. Jadi apalagi ke aku kayak kemarin gitu, aku syutingnya emang jauh-jauh sih di luar kota gitu. Jadi dia tungguin sampai aku pulang gitu. Dia nungguin sampai aku pulang dan itu tuh membuat dia tahu sendiri, itu membuat orang melihat dia tuh pengangguran nih lakinya gitu ya. Iya emang. Gak ngapa-ngapain apa dia tiap hari nganterin istrinya terus, dan itu tuh dia bisa nggak peduli gitu, dia bisa nggak peduli dan akhirnya membuat dia ngerasa ya nggak apa-apa, emang tugas utama aku tuh jagain istri, jagain anak, yang lainnya side job. Dia tuh sampai punya kayak gitu tuh kan, itu sebagai seorang laki-laki tuh mengalahkan ego seperti itu kan nggak mudah sama sekali ya. Jadi ya apapun, aku ngelihatnya apapun dia akan lakukan untuk mensupport hidup istrinya dan anak-anaknya supaya lebih nyaman gitu, lebih mudah. Kalau bisa nggak naik kendaraan umum nggak usah deh gitu. Kalau bisa nggak naik taksi aku aja yang anter gitu. Jadi ya luar biasa sih. Jadi dari dulu sampai sekarang keputusan aku untuk menikah sama dia karena aku ngerasa kalau ada dia hidupku lebih nyaman, lebih enak, lebih mudah. Sampai sekarang aku rasain gitu. Jadi ya kalau mengungkapkan rasa syukur tuh tiap hari. Jadi kayak kemarin dia nganterin aku tiap hari, itu sampai rumah aku selalu pegang tangan dia, aku bilang terima kasih. Aku tuh gak nyesel sama sekali gitu memutuskan untuk jadi istri kamu tuh. Aku gak nyesel sama sekali walaupun waktu itu usia aku muda banget. Karirku lagi cemerlang, yang kata orang-orang sayang gitu, tapi ternyata nggak sama sekali. Aku mensyukuri itu keputusan terbaik buat aku dalam hidup aku. Nah, memutuskan untuk nikah sama dia gitu. Karena mereka itu aset buat aku. Mereka itu aset buat di dunia juga akhirat. Nah itu sih, makanya sangat berharga buat aku sih mereka itu. Jadi sampai kapanpun aku pasti akan mengutamakan mereka gitu. Itu sih. Sayangnya? Ini rasanya jadi nyamuk. Dari dulu sampai sekarang. Dari dulu ya. Dari dulu sampai sekarang. Aduh, Anya. Walaupun komunikasi antara Indra dan Mona itu nampaknya sudah tidak perlu lagi lah ya diragukan, tidak perlu lagi dipertanyakan. Tapi tetap aja biasanya dalam hati seseorang itu ada kalimat-kalimat yang perlu didorong ataupun bantuan untuk dapat terungkap secara terbuka dan luas. Untuk itu saya hadirkan bala bantuannya. Waduh, apa tuh? Jadi di dalam sini ada beberapa kertas. Siapapun yang memegang kertas tersebut harus membacakan kalimat yang belum lengkap dalam kertas tersebut untuk pasangannya. Oke. Jadi kalau Mona membuka kertasnya berarti kalimat itu adalah kalimat yang Mona rasakan untuk Indra. Begitupun sebaliknya. Kertas yang di tangan Indra adalah kalimat yang belum lengkap yang harus dilengkapi dengan perasaannya Indra kepada Mona. Ngomong-ngomong saya jadi bleber. Oke. Yes, silahkan yuk. Oke. Ya, aku belum. dulunya. Mana dulu tuh? Oh ini. Oh, langsung ya? Yes. Satu-satu ya, jangan dibuka dulu. Mau Indra dulu atau mau Mona dulu? Mona dulu lah. Kamu Dulu ya. dulu. Oke. Surprise dapat panci. Iya. Oke. Apa, sayang? Terima kasih karena kamu selama ini selalu setia sama aku. Sama-sama saya. Ini berarti aku ya sekarang ya?
Laki-laki yang setia tuh ini loh. Sebentar. Kata Sebelum berharap. dibuka ini juga menarik. Oke. Pilihannya adalah terima kasih karena selama ini berarti kan 22 tahun plus 5 tahun Iya. selalu setia kepada aku. Dari banyak rasa terima kasih itu yang terpilih. Apakah ada cerita dalam perjalanan hidup Mona sampai memilih kesetiaan above apapun hal lain yang dimiliki oleh Indra? Kalau tadi kan udah ngucapin terima kasih tuh ya sama Indra terhadap pelayanannya selama ini kepada keluarga gitu. Jadi setelah itu harus milih yang lain nih ya terima kasihnya ya. Jadi ya apa ya buat aku tuh laki-laki yang setia pada istri dan keluarga tuh sampai mau melakukan effort sebesar itu tuh buat aku luar biasa banget sih ya. Apalagi belakangan kayaknya banyak banget nih berhembus berita gitu ya tentang ketidaksetiaan di mana-mana gitu ya. Sampai orang-orang tuh ngerasa marriage is scary gitu. Dimana aku tuh gak setuju banget karena gak selamanya gitu. Seolah-olah tuh setiap pernikahan adalah menakutkan gitu. Tapi aku selalu ingin berbagi kalau kita menemukan orang yang tepat gitu dalam hidup kita rasanya gak scary ya. Yang aku rasakan justru hidupku jadi lebih mudah kalau pada saat ada Indra gitu. Dan yang ucapan terima kasih yang paling layak di katakan sama Indra sih salah satunya tentang kesetiaan Indra. Terus ada yang komentar netizen, ya iyalah istrinya Mona Ratuliu. Oh iya, benar itulah rasa syukurnya di situ. Oke, sekarang Indra. Oke, giliran. Wow, arti kamu bagi hidupku. Artinya banyak dong artinya ya. Arti kamu bagi hidupku ya, kamu sebagai pasangan yang luar biasa, pasangan yang melengkapi hidupku. Dari yang aku lapar kamu bisa kasih makan, dan kamu bisa ngasih pembelajaran hidup, ya kan, sebagai suami, sebagai ayah gitu. Banyak sekali yang aku dapetin dari kamu. Jadi kalau bilang arti sangat berarti sekali lah, susah untuk disampaikan gitu. Itu sih sayang. Sebelum ditutup satu aja, bagaimana sih menjaga kemesraan dalam rumah tangga setelah 22 tahun and still going on? Banyak orang bilang setelah 10 tahun rasanya. Pegang tangan juga iya. Tapi dari tadi ya pemirsa, kemesraan ini dari saya kenal mereka puluhan tahun yang lalu masih pacaran. Ya ini segini mesranya. Setelah punya anak ada yang malah menganggap kalau udah ada anak dalam rumah tangga suami dan istri langsung tergeserkan posisinya. Prioritasnya tergeserkan. Tapi kemesraan itu masih tetap ada dan terus membara. Apa rahasianya? Apa tipsnya untuk pasangan ini? Kalau kita sih selalu merawat dan mempertahankan. Kenapa? Apa yang dirawat? Dirawat adalah sebuah relationship yang kita rasakan pada saat kita pacaran dulu. Rasa deg-degan, rasa ingin ketemu, selalu kangen gitu ya. Itu kita hadirkan sampai sekarang. Kita kita hadirkan dan kita pertahankan gitu. Say I love you, I miss you. Dulu di telepon, sekarang mau tidur aja pegangan tangan, lihat-lihatan kayak gitu-gitu. Bahkan kita sering aku merem gitu terus aku melek, dia lagi ngeliatin aku kayak gitu. Itu masih sampai terjadi sampai sekarang gitu. Nah, itu aku bilang mempertahankan gitu ya. Dirawat, merawat hubungan yang tadinya kita rasakan pada saat pacaran kita hadirkan sampai sekarang. Nah, terus mempertahankan apa ya? Mempertahankan semua hal gitu dalam cobaan hidup gitu ya. Seperti ya waktu kita mengawali pacaran, aku mengalami drop, dia bantu aku gitu kan. Perjuangan bersama gitu ya. Sampai kita menikah, punya anak, banyak masalah yang kita hadapin, itu kita juga hadapi, kita bersinergi lah istilahnya untuk mempertahankan
apa yang jadi tujuan kita gitu. Itu Seng. Kalau aku sih dulu, aku lupa ya psikolognya siapa, tapi dulu tuh aku inget banget ada psikolog yang pernah bilang hubungan yang paling sehat tuh kayak waktu pacaran, masih deg-degan, masih kangen. Itu sebenarnya hubungan yang sehat. Makanya dari situ tuh aku sempat ngobrol juga sama Indra, terus kita fokus untuk mempertahankan itu karena kita pengennya hidupnya sehat terus. Dan aku pikir-pikir namanya manusia ya pasti perlu ya rasa dicintai gitu, rasa dikangenin, rasa deg-degan. Kita kan pasti ngerasa perlu. Nah kalau itu udah nggak ada, takutnya nanti kita cari. Iya. Ya nggak sih, kalau di pasangan kita udah nggak ada, tapi kitanya butuh gitu kan, kita cari gitu lewat yang lain gitu. Itu yang kita nggak pengen sih. Jadi ya udah kita tetap rawat terus gitu rasa-rasa ini nih yang pernah ada, kalau bisa jangan hilang gitu. Tapi Indra sih emang juara banget sih. Kadang-kadang aku udah sibuk juga sama anak-anak, tapi dia tuh yang menurut aku yang paling ngerawat. Kayak misalnya, kamu udah di mana sih? Udah mau sampai rumah belum? Ya kurang lebih 15 menit lagi kamu share ini dong, share log gitu ya, live location gitu. Jadi dia ngeliatin tuh, oh dia udah di sini nih gitu kan. Terus kamu udah di sini ya gitu. Iya, bentar lagi. Kamu udah di lampu merah ya gitu. Terus itu anakku tuh sampai nge-shoot bapaknya. Nanti kalau kamu udah mau belok ya, terus dia nungguin gitu depan pintu rumah. Dia nungguin gitu sambil senyum-senyum gitu sampai aku benar-benar masuk rumah gitu. Tuh Mima tuh sampai suka nge-shoot, nih ngapain sih Anda gitu. Kirain ya Anda ngapain, ternyata Bunda mau dateng gitu. Dia celinguk-celinguk gitu di pintu. Itu tuh masih deg-degan katanya kamu kalau kamu mau sampai. Jadi kalau aku bentar lagi sampai, dia selalu suruh aku share log supaya dia tahu aku di mana gitu. Itu tuh bener-bener dirawat banget sih sama Indra. Makanya aku sebagai perempuan tuh selalu merasa dicintai dan dihargai gitu. Itu penting. Harus dong. Mona, Indra, terima kasih banyak Sama-sama. ya. Banyak sekali cerita yang dibagikan di sini, mulai dari sisi sebagai pasangan, sebagai individu, sebagai orang tua, dan pastinya sebagai manusia yang terus belajar setiap saat. Satu hal yang luar biasa saya terima di sini adalah setiap manusia pasti memiliki ego. Tapi kembali lagi, ego itu bisa dikendalikan, bisa diatur dengan kebesaran hati yang kita pilih untuk kita miliki. Dan itu yang saya rasakan dari Mona dan juga Indra. Yes, setiap manusia punya karakter bawaan dari lahir, tapi dalam perjalanan hidup kita memiliki kuasa untuk memilih bagaimana karakter yang ingin kita hadirkan kepada masyarakat, kepada keluarga, kepada teman-teman kita. Jadi apakah Anda orang yang baik atau Anda orang yang memiliki masalah? Itu adalah pilihan bagaimana Anda ingin menciptakan diri Anda di hadapan semua orang. Terima kasih banyak Mona, thank you Anya. Dan terima kasih kepada pemirsa. Kita akan berjumpa lagi di Hati ke Hati lainnya, di mana teman-teman saya akan hadir di sini berbagi perjalanan hidup, berbagi kisah hidup mereka dari sisi mereka. Jadi jangan kemana-mana. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan hanya di Hati ke Hati. Sampai jumpa.